Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardika Nestiti dengan NIM 192111070 dari kelas HES 4B. Saya sebagai kelompok 8 dari mata kuliah Tafsir Ayat-Ayat HES akan menyampaikan materi dengan tema ayat-ayat yang berkaitan dengan pajak, pemanfaatan, dan penyelewengan. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan sumber rujukan dari materi saya pada tema yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama, pada jurnal yang dibuat oleh Ana Fadila yang berjudulkan Distorsi Pemaknaan Lafal dalam Pemungutan Pajak dan Pungutan Liar. Jurnal ini dibuat pada tahun 2018. Kemudian yang kedua, dari jurnal yang dibuat oleh Ghazali yang berjudulkan Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal ini dibuat pada tahun 2015. Yang ketiga yang bersumberkan dibuat oleh Nurkolis Majid yang berjudulkan Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia yang dibuat pada tahun 2016. Sebelum saya menjelaskan materi secara mendalam, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasannya sumber pemasukan negara terbesar di Indonesia berasal dari pajak. Adapun fungsi pajak sangat vital bagi kesuksesan pembangunan negara. Namun, dalam pengelolaannya, para pegawai pajak rentan sekali terlibat kasus penyelewengan yang mengakibatkan turunnya kepercayaan publik, hingga memunculkan wacana boikot pajak yang digagas oleh salah satunya beberapa aktivis keagamaan Islam. Mereka beranggapan semua pegawai pajak mutlak diganjar masuk neraka. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Uqbah yang bunyinya la yaqulu al-jannata syai'un maksin, yang artinya tidak masuk surga seorang pemungut maks. Nah, dalam kerisahan di dalam masyarakat dibuktikan seperti halnya website meme wacana boikot pajak oleh pihak-pihak tertentu. Hal tersebut dikarenakan sistem pajak menurut beberapa pihak tidak sesuai syariah dan bahkan pemungutannya akan diganjar masuk neraka. Nah, dari pandangan ini disebabkan salah satunya karena pemahaman mereka pada lafal maks sebagai pajak mutlak. Apa makna sahibu maks yang sebenarnya dalam hadis berikut? Pemungut pajak secara mutlak atau pemungut pungli pungutan liar, dari hadis riwayat Abu Daud yang artinya dari Uqbah ibnu Amir, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk surga seorang pemungut maks. Kemudian ada pendapat ulama mengenai legalitas pajak dalam Islam. Yang pertama, pendapat yang menyatakan keharaman pajak oleh Dr. Hasan Turabi dari Sudan dalam bukunya yang berjudul Principle of Governance, Freedom and Responsibility in Islam, yang menyatakan pemerintahan yang ada di dunia muslim dalam sejarah yang begitu lama pada umumnya tidak sah. Karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindas tarif. Dalam hal tersebut diperkuat oleh mayoritas fuqaha terhadap mutaka akhirin yang berpendapat sama dengan berpegang pada dalil-dalil hadis yang menyatakan bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa sudah berzakat, maka bersihlah hartanya dan gugur kewajibannya, kecuali jika dia ingin bersedekah sunnah berbagai tambahan amal. Mereka berpegang pada dalil hadis yang bersumber dari sahabat seperti Abu Hurairah, Tohal, dan lain-lain. Di antaranya hadisnya adalah hadis riwayat Ibnu Hibban yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika engkau membayarkan zakat dari hartamu, maka hak-hak yang wajib bagimu atas hartamu itu telah ditunaikan. Dari hadis tersebut bermakna, barang siapa telah menunaikan zakat, maka tidak ada lagi kewajiban lain baginya atas hartanya. Nah, kemudian di samping itu, pendapat yang melarang sistem pajak memiliki alasan bahwa petugas pemungut pajak diganjar masuk neraka. Jika pemungutannya saja diganjar neraka, berarti objeknya atau pajak juga terlarang. Nah, pendapat ini didasari pada
pada pemahaman mereka atas lafal naqs pada hadis Bukhari sebelumnya, bermakna pajak secara umum. Kemudian yang kedua, pendapat yang menyatakan kehalalan pajak. Hasil rangkuman dari Fatwa Darul Al-Iftah Al-Misriyah dari Lembaga Fatwa Mesir nomor 2890 tahun 2014 atau nomor 3208 pada tahun 2015 menjelaskan bahwa pajak adalah sebuah keniscayaan atau kebutuhan, tujuannya untuk mendukung kota layanan dan kewajiban negara memenuhi kesejahteraan publik. Setiap negara memiliki karakteristik perpajakan yang berbeda-beda sesuai undang-undang dan kebijakan masing-masing. Maka penting bagi negara untuk tidak menambah beban orang berpenghasilan rendah, melainkan menekankan pembebanan pajak pada golongan seperti para investor dan pengusaha. Hal ini didasarkan pada ijtihad Khalifah Umar bin Khattab sebagai orang pertama menarik pungutan wajib selain dari zakat demi kemaslahatan bersama seperti khorat. Nah, jadi jika dilihat dari kedua pendapat tersebut tampak seperti berlawanan. Namun, jika diperhatikan, keduanya memiliki kesamaan. Yang pertama, ada hak orang tua pada setiap harta anaknya yang mampu. Yang kedua, kerabat memiliki hak atas harta kerabatnya yang mampu. Yang ketiga, setiap harta orang yang mampu, ada hak orang lain yang membutuhkan dalam keadaan terpaksa. Nah, jadi para ulama sepakat bahwa kewajiban umat Islam atas hartanya adalah menunaikan zakat. Namun jika datang kondisi darurat, mereka sepakat adanya kewajiban lain terlepas dengan sebutan apa saja pungutan tersebut. Dari Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa sejatinya alasan ditetapkannya zakat adalah karena kepemilikan harta di atas batas maksimum, sehingga tidak dibenarkan menetapkan pajak tambahan dengan alasan memiliki kekayaan selain zakat. Sementara alasan penetapan pajak atau doribah bukan semata-mata kepemilikan kekayaan di atas batas maksimum, tetapi munculnya kebutuhan masyarakat. Sejatinya, alasan mendasar para ulama yang tidak setuju dengan adanya pajak atas dasar bahwa tidak ada hak lain di luar zakat adalah karena khawatir pungutan tersebut disalahgunakan oleh pemerintah demi keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Sehingga jalan tengahnya adalah jika warga negara berkewajiban membayar pajak, maka negara juga memiliki amanah untuk membelanjakannya dengan jujur dan efisien merealisasikan pembangunan. Pemerintah juga harus mendistribusikan secara merata dan adil untuk kemaslahatan publik. Selanjutnya pada distorsi pemaknaan nama al-naqs dari hadis riwayat Abu Daud nomor 2548, Ahmad nomor 1655 dan Ad-Darimi nomor 1606 yang artinya dari Uqbah ibnu Amir dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk surga seorang pengikut naqs. Jadi al-naqs atau jamaknya secara bahasa bermakna mengurangi atau dan menzalimi. Secara istilah, makna lafal al-naqs dari hadis di atas secara rinci disebutkan dalam kitab Aunul Ma'du Syarah Sunan Abi Daud karya Al-Azim Abadi. Yang pertama, pungutan tak resmi yang ditarik dari para pedagang di pasar pada masa jahiliyah. Yang kedua, pungutan tambahan yang dilakukan oleh penarik zakat atau amil, padahal muzaki pembayaran zakat sudah membayarkan kewajibannya. Hal ini dipertegas dalam kitab Kasyiful Mushkil karya Ibnu Al-Jauzi bahwa sahibu naqs merupakan orang yang memungut 1/10 dari harta umat muslim bukan atas nama zakat, tetapi murni karena tujuan menzaliminya. Yang ketiga, pajak yang dipungut dari para pedagang yang melewati batas pembayaran negara secara zalim atau melampaui batas. Hal ini dipertegas oleh Imam Nawawi bahwa naqs tersebut termasuk dosa besar karena para pemungutnya menuntut pembayaran tinggi pada manusia serta menzaliminya. Terus-menerus mereka mengambil hak orang lain dengan cara batil dan mengalokasikannya kepada yang tidak berhak. Kemudian yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh
tentang kecaman terhadap Sohibul Maks tidak menunjukkan adanya kemutlakan dilarangnya pajak serta berdosanya petugas pajak. Para ulama sepakat Sohibul Maks yang dikencam masuk neraka tersebut adalah petugas pajak atau fiskus yang menarik pajak dengan cara zalim atau tidak sesuai aturan resmi, sehingga pajak yang diwajibkan oleh pemerintah saat ini ataupun penarikan biaya cukai atas perdagangan lintas negara tidak terlarang. Pada karakteristik pajak atau doribah menurut syariat Islam, ada beberapa ketentuan pajak doribah menurut syariat Islam yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalitas non-Islam, yaitu pajak atau doribah bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika Baitul Mal tidak ada harta atau kurang. Ketika Baitul Mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat yang tetap dipungut sekalipun tidak ada lagi bagi pihak yang membutuhkannya atau mustaqil. Sedangkan pajak menurut non-Islam adalah abadi. Yang pertama, pajak atau doribah hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam ditunjukkan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama. Yang kedua, pajak atau doribah hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-muslim. Sebab doribah dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim yang tidak menjadi kewajiban non-muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi. Yang ketiga, pajak atau doribah hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi diri dan keluarganya menurut kelayakannya masyarakat sekitar. Dalam pajak non-Islam kadang-kala juga dipungut atas orang miskin, seperti pajak bumi dan bangunan atau PPB atau PPN, yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan melihat objek atau barang atau jasa yang dikonsumsi. Kemudian yang keempat, pajak atau doribah hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Dan yang kelima, pajak atau doribah dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan. Jadi, pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin. Mengapa demikian? Karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Nah, untuk memperkuatnya, pada firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Nah, dari ayat tersebut itu Allah melarang hambanya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak itu adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan hartanya sesama kaumnya. Ada juga pada hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Wahdaif Jami'us Thoyib nomor 1761 dan nomor 1459 yang artinya, janganlah kalian berbuat zalim. Dia mengucapkannya 3 kali. Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. Dan ada juga hadis yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais bahwa dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1789 bahwa hadis ini dinilai dhaif atau lemah oleh Syekh Al-Albani karena di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Hamzah atau Maimum. Menurut Imam Bukhari, dia tidak cerdas.